Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar iyadan billahi minan nar. Sidang Jumat di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Ketahuilah bahwa Allah telah menjadikan penjeda antara orang yang berilmu dari kaum muslimin dengan orang yang ignorant, dengan orang yang bodoh, dengan orang yang tidak memahami dari agamanya. Maka Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Wa Allah yaqul Qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawi adh-dhulumatu wan nur. Maka di dalam dua ayat ini Allah menyebutkan bahwa tidak ada persamaan, jelas terjadi perbedaan antara orang yang bodoh kepada agamanya dengan orang yang alim kepada agamanya. From this ayah Allah make difference between alimun who know about his religion, the knowledge, and about the ignorant from the knowledge. Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawi al-dhulumatu wan nur. Maka di dalam dua ayat ini disebutkan dengan hal istifham. Qul, katakanlah hal. Maka istifham di sini dinamakan istifham ingkari, yang bermakna pengingkaran, bimakna laisat, laisat bisawa, tidak ada persamaan antara orang yang alim dengan orang yang bodoh pada agamanya, dan tidak ada persamaan antara orang-orang yang buta dengan orang-orang yang melihat, dan tidak ada persamaan antara kegelapan dengan cahaya. Maka Allah menafikan kebodohan kepada agama bagaikan bencana kegelapan, dan tidak sama dengan orang-orang yang buta dan orang-orang yang melihat. Maka untuk membedakan bagaimana kegelapan dan orang-orang yang buta, maka la yastawi, tidak akan sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dan disebutkan perbedaan ini perbedaan yang sangat ekstrim, perbedaan yang sangat jauh, like the dweller
of the paradise and like the dweller of the hellfire. Maka perbedaan yang jelas disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim fi Madarijis Salikin, al-farqu bainal alim wal jahil an dini laisa kama al-a'ma wal basir faqat wa laisa kama adh-dhulumat wan nur faqat. Fa Allah yaqul qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun kama qala ta'ala la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Maka tidak sama penduduk surga dengan penduduk api neraka. Penduduk api surga, penduduk surga maka mereka orang-orang yang beruntung. Maka di dalam ayat ini jelas bahwa Allah menjadikan perbedaan. Qul hal yastawi hal huna istifham ingkari bimakna laisa, ay laisat sawa, tidak ada persamaan antara orang yang alim kepada agamanya dengan orang yang bodoh, bagaikan kegelapan dengan cahaya, dan bagaikan orang yang buta dengan orang yang melihat, dan perbedaannya bagaikan penghuni surga dengan penghuni api neraka. Why? Because al-alim with his knowledge Allah make enter to the paradise. Karena orang yang alim dengan ilmunya Allah masukkan dia kepada surga. Kama jaa fil hadis am wal khas. Hadis yang umum seperti datang dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan muttafaqun alaih. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Falafdul jalalah lafdul dalalah huna khairan. Maka wajah pendalilannya pada khairan yang mana dia dalam keadaan nakirah fi siyaqi syart. Man, barang siapa yang Allah menginginkan khairan nakirah dari siyak syart yufidul umum. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan, maka kebaikan di sini bersifat umum, kebaikan di dunia dalam keadaan penuh ilmu, penuh hidayah, dalam keadaan tidak tersesat, dalam keadaan hidup bahagia dengan bimbingan sunnah. Dan disebutkan khairan yang kedua di hari akhirah dimasukkan kepada surga. Maka orang-orang yang tafaqquh fiddin, jika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang di dunia selamat dari kesesatan, di hari akhirat masuk kepada surga, Allah pasti menjadikan dia orang yang cinta menuntut ilmu. Dan juga di dalam hadis yang lebih jelas dari ini, bersifat eksplisit, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka barang siapa yang terus-menerus menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya untuk masuk kepada surga. Maka di sini pendalilan yang jelas, al-alimu yadkhulunal jannah bi ilmihim, al-ulama yadkhulunal jannah bi ilmihim. Maka orang-orang yang berilmu akan masuk kepada surga dengan ilmunya. Limada? Li'annal ilma yurithu al-khasyah, wal khasyah min asbabi dukhulil jannah. Kama qala ta'ala, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalika liman khasyiya rabbahu, dzalika liman khasyiya rabbahu. Maka di surat Al-Bayyinah Allah berfirman, surga Aden itu yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Dikarenakan apa? Dzalika liman khasyiya rabbahu,
dikarenakan mereka takut dulu di dunia kepada Allah. Faman yakhsha rabbahu. Maka pertanyaan, the big question here, so whose fear to Allah? We say like in Quran, whose fear to Allah? They are al-ulama. Because Allah say, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Karena di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, tidak ada dari makhluk ciptaan yang paling takut kepadaku, kata Allah, kecuali orang-orang yang berilmu. Maka kesimpulannya, dari ayat-ayat yang kami sebutkan tadi, orang-orang yang berilmu di dunia ini hidup berbeda dengan orang-orang yang tidak berilmu. Disebutkan oleh Allah bagaikan hidup dalam cahaya, dan mereka orang-orang yang bodoh dalam agamanya bagaikan hidup dalam kegelapan. Dan disebutkan lagi di dalam ayat yang tadi, mereka hidup bagaikan orang-orang yang buta, orang-orang yang tidak paham kepada agamanya, dan orang-orang yang belajar mengetahui mana yang baik dan yang buruk, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah, bagaikan orang yang melihat. Maka tidak sama orang-orang yang melihat dengan orang-orang yang buta. Dan perbedaan ini bahkan bagaikan penduduk surga dengan penduduk api neraka. Maka penduduk surga dari kelompok orang-orang ahlul ilm, orang-orang yang mengetahui tentang ilmu syar'i, karena tadi ilmu menyebabkan takut kepada Allah. Dan orang yang takut kepada Allah akan dimasukkan kepada surga. Maka di dalam hadis tadi jelas, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang terus menuntut ilmu, Allah mudahkan highway to heaven. Allah mudahkan for the seeking knowledge in his religion, highway to heaven. Allah mudahkan masuk kepada surga bagi mereka orang-orang yang menuntut ilmu. Maka di sini pendalilan bahwa orang-orang yang menuntut ilmu adalah orang-orang penduduk ahli surga. Lalu kebalikannya, lalu mereka orang-orang yang bodoh kepada agamanya, hidup dalam keadaan kegelapan, hidup bahkan dalam keadaan buta. Maka mana pendalilannya bahwa mereka kebanyakan di api neraka? Telah banyak dalil di antaranya di dalam surat Al-A'raf. Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Maka dari sifat penghuni api neraka ingin jelas di dalam ayat ini, mereka orang-orang yang bodoh kepada agamanya. Mereka orang-orang yang lari dari ilmu agamanya. Disebutkan telah banyak di api neraka orang-orang yang dimasukkan dan terpuruk di api neraka. Sifatnya bagaimana? Menjauhi majelis ilmu. Disebutkan mempunyai hati, namun hatinya tidak mau untuk mendapatkan hidayah di majelis ilmu. Mempunyai mata untuk melihat tetapi tidak mau melihat, sehingga duduk di majelis ilmu melihat Al-Quran dan Sunnah. Dan mempunyai telinga tetapi tidak mau mendengar dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis yang disebutkan oleh pengajar. Maka mereka hidup di dunia tersesat, sibuk hanya sekedar mengais rizki. Balhum adol, maka mereka bagaikan binatang ternak, bahkan lebih parah dari binatang ternak, karena binatang ternak mempunyai akal, tidak mempunyai akal. Dan manusia yang lari dari majelis-majelis ilmu dan tidak mau belajar, sibuk dengan urusan dunianya dan sebagainya, maka mereka, kata Allah, lebih sesat daripada hewan ternak. Karena hewan ternak tidak mempunyai akal, manusia ini mempunyai penglihatan, mempunyai pendengaran, mempunyai hati, namun tidak mau hatinya untuk duduk menuntut ilmu.
mendengar Al-Quran dan Sunnah, tidak mau, maka ulaika humul ghafilun, maka mereka adalah orang-orang yang lalai yang hidup di dunia ini. Karena hidup di dunia untuk ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan ibadah butuh kepada ilmu. Maka yang hidup menuntut ilmu, dia orang-orang yang bukan ghafilun, bukan orang-orang yang ghafil, bukan orang-orang yang lalai. Maka ini ayat yang pertama. Dan juga di dalam surat Mulk, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir faqadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa, kecuali kalian adalah para pendusta dan orang-orang yang celaka. Maka dikatakan di dalam ayat ini bahwa setiap para malaikat melemparkan kepada api neraka. Kullama ulqiya fiha faujun. Faujun maknanya kelompok yang besar. Maka berbondong-bondong manusia ditumpahkan kepada api neraka. Sa'alahum khazanatuha, maka para penjaga api neraka itu akan bertanya, alam ya'tikum nadhir, alam ya'tikum nadhir, apakah tidak ada penyeru kepada kalian? Tidak ada ustaz-ustaz yang mengajari kalian di masjid-masjid kalian? Bala qad ja'ana nadhir. Jawabnya, tentu datang kepada kami para pengajar, datang kepada kami warisan para nabi, datang kepada nabi, ustaz-ustaz, masyayikh. Namun mereka mendustakannya. Maka kalau begitu apa? Di ayat terakhir disebutkan, lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. So they regret. Maka mereka yandamun, penyesalan yang dalam. Lau kunna nasma'u, oh jika seandainya dulu kami di dunia mendengar, au na'qilu, dan mempunyai hati dan menjadikan hati ini untuk berakal, mengambil ilmu-ilmu sehingga mengetahui mana yang hak dan yang batil, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak akan pernah tinggal di neraka sa'ir ini. Maka penyesalan yang dalam, the big regret, yang damun, lau kunna nasma'u au naqilu, idza kunna min qabl fid dunya nasma' ad-durus wa naqil anid-durus wa naf'al anid-durus ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kita bukan penduduk dari neraka sa'ir yang panas ini. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruh, innallaha ghafurun rahimun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka setelah kita mengetahui bagaimana Allah membedakan orang yang berilmu dengan orang yang bodoh kepada agamanya di dunia, bagaikan hidup dalam kegelapan, bagaikan hidup dalam keadaan buta, dibedakan dengan orang yang berilmu hidup dalam cahaya dan melihat, maka bahkan di hari akhirah, bagaikan orang yang berilmu itu masuk surga dengan mudah, dan orang-orang yang jauh dari menuntut ilmu, hidup dalam kebodohan, masuk kepada api neraka. Maka the big question here, pertanyaan yang besar di sini, kok bisa ada kaum muslimin mau masuk kepada api neraka dikarenakan kebodohannya? Dan di sini pun pertanyaan yang besar, why the reason? Apa penyebabnya? Most the people don't want life to get knowledge, untuk mengambil ilmu, until they came to the hellfire, sampai mereka dengan kebodohannya masuk kepada api neraka. Apa sebabnya?
as-sababu iblis wasyayatin. Maka penyebabnya adalah iblis wasyayatin. Haula yasudduna an talabil ilm. Maka mereka semuanya iblis dan syaitan mewaswasi di hati manusia-manusia untuk jauh dari ilmu. Maka disebutkan di dalam kitab Talbis Iblis oleh Imam Ibnul Jauzi. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah, berkata Ibnul Jauzi rahimahullah, fa inna awwala talbis iblis ilan nas yasudduhum anil ilm li'annal ilma nurun fa idza atfa'a nuru minhum fayatahabbatuna fi dhalam fayatahabbatuna kaifa yasha. Maka kata Imam Ibnul Jauzi di Talbis Iblis bahwa dari perkara pertama talbis iblis adalah menjauhkan manusia dari menuntut ilmu. Disibukkan dirinya untuk sibuk dengan dunia. Disibukkan dirinya untuk menjauhi majelis-majelis ilmu. Meskipun majelis ilmu dekat, namun ada sesuatu hijab yang menjadikan dia tidak mau untuk menuntut ilmu. Maka ini talbis iblis. Yang pertama, yubaidunan nas min al-ilm. Limadha? Li'annal ilma nurun. Karena ilmu itu cahaya. Because the knowledge like light. Maka jika iblis menjauhkan mereka dari majelis ilmu, berarti iblis telah mematikan cahaya di hati orang ini. Maka orang ini hidup dalam kegelapan. Fa'idahum asu ala dhalam. Fa'inna syaitan yukhabbituhum kaifa yasha. Hada huwa. Maka di saat mereka dalam kegelapan tidak mempunyai ilmu, la yujad nur. When they stay in the darkness, so iblis and shaitan make they do anything, bid'ah, maksiat, kufur, syirik, because they stay in the darkness. They don't know what is the syirik, what is the bid'ah, what is the maksiat. Maka jika cahaya dimatikan atas seseorang sehingga orang ini hidup dalam keadaan kebodohan, maka yang sunnah dianggap bid'ah. So sunnah they say this bid'ah, and the bid'ah they say this the sunnah, and kufur and syirk they say this tauhid. Maka akan mengatakan kekufuran menjadi tauhid, kesyirikan menjadi tauhid, kebid'ahan menjadi sunnah, wa sunnah dikatakan bid'ah iya dan billah. So this talbis iblis, the first, make all the people don't have knowledge until they stay in the darkness. So if they stay in the darkness without knowledge, so iblis can do anything to them because they in the darkness. They don't know what is the good and the right, what is the sunnah and what is the bid'ah, what is the tauhid or what is the syirik. Maka mereka akhirnya yatakhabbatun. Fahada huwa talbis iblis. Faidan ya ibadallah, hada talbis iblis yubaidunan nas bina tariqil khair. Maka ini talbis iblis yang pertama, menjauhkan manusia dari ilmu. Maka dari sini pun telah kita ketahui di dalam ayat Al-Quran dan di dalam hadis, barang siapa yang berpaling dari menuntut ilmu, ada majelis ilmu dan dia tidak mau menuntut ilmu, dan ilmu di sini ilmu sunnah. Kalau kelompok ahlul bid'ah kita sepakat, jangan duduk dengan kelompok asyiah,
As-Sufiyah, kelompok yang lainnya dari kelompok Al-Khawarij dan yang lainnya misalnya, kita sepakat. Namun ini ada majelis ahli sunnah, kemudian lari dan tidak mau belajar di mana misalnya, maka di sini masuk kepada talbis iblis tadi. Dan telah datang di Al-Quran pendalilannya tentang ucapan Ibnul Jauzi ini masalah talbis iblis. Ama fil Quran kama qala ta'ala falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Di saat mereka berpaling dari menuntut ilmu, berpaling dari ulama ahli sunnah, maka mereka hidup dalam kegelapan. Allah palingkan hatinya dari baik menjadi buruk, dari sunnah kepada bid'ah, dari ahli sunnah menjadi kelompok orang-orang yang tidak jelas. Dan juga di ayat Al-Quran, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka barang siapa yang menyelisihi dari sunnah-sunnah Nabi dan mengikuti jalan selain jalan ahli sunnah, di sana ada kelompok ahli sunnah bersama-sama menuntut ilmu dan mereka tidak mau untuk bergabung dan menjauhi kelompok tersebut, Allah katakan nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami palingkan hatinya dari kebenaran kepada kesesatan dan di hari akhirat dimasukkan kepada api neraka karena kesesatannya. Maka dua ayat ini cukup menjadi pendalilan bagaimana syaitan menjadikan Bani Adam sibuk dari menuntut ilmu. Dunia dikejar, namun menuntut ilmu tidak. Akhirnya dipalingkan hatinya seperti dua ayat tadi dari kebenaran dan masuk kepada api neraka. And the last in hadis. Maka cukup yang ketiga dalilnya di dalam hadis tentang talbis iblis ini. Maka di dalam hadis disebutkan dari Abi Waqid Al-Laythi. Hadis ini muttafaqun alaih. Dari Abi Waqid Al-Laythi berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi majlis. Ijja'a thalathah. Maka datanglah 3 orang. Fadakhala ilal masjid itsnan fadahaba wahid. Maka disebutkan oleh Abu Waqid Al-Laythi di saat kami bermajelis ilmu. This is majelis ilmu. So came the 3 to Nabi. The first and the second is came to majlis, hearing majlis ilm. And the last, the third, is back to his house or going from the masjid. Maka di sini disebutkan, ala ukhbirukum bihaula. Maukah kalian aku sebutkan di sisi Allah bagaimana 3 kelompok mereka? Maka disebutkan yang pertama dan yang kedua masuk ke masjid. Dikisahkan yang pertama dia duduk di dekat Nabi, duduk di majelis dekat Nabi. Karena zaman itu belum ada mikrofon, mungkin Nabi memberikan tausiah tidak didengar dari tempat yang jauh. Maka dia duduk di depan untuk mendengar dan untuk lebih fokus. Maka yang kedua merasa malu, duduk di belakang mungkin tidak mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi, namun tetap mendapatkan hidayah. Adapun yang ketiga maka dia malas dan ogah dan tidak mau untuk menuntut ilmu. Pergi apa menuntut ilmu? Duduk di masjid dengan Nabi. Akhirnya Nabi mengatakan, maukah aku berikan kepada kalian tentang 3 kisah mereka yang 2 orang menuntut ilmu dan 1 yang lari dari majelis ilmu? Maka dikatakan fa'amal awal. Maka awa ila majlisin, yang mana dia bersemangat untuk duduk di majlis dan duduk di depan. Fa'awallahu ilaihi, fa'awahullahu ilaihi. Maknanya Allah memberikan semangat yang besar, hidayah kepadanya. Maka beda yang menuntut ilmu dengan semangat dan menuntut ilmu, duduk di depan, mendengar apa yang diucapkan ustaz, maka berbeda. Orang yang kedua malu, duduk di belakang
dan tidak jelas apa yang diucapkan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Fa'amasani fastahya, istahya fastahyallahu ilaihi. Karena dia malu, akhirnya Allah pun malu kepadanya. Maksudnya Allah tidak memberikan hidayah yang full seperti orang yang pertama tadi. Maka diberikan hidayah, dia mempunyai ilmu, namun tidak seperti para alim ulama yang hadir di depan Nabi misalnya. Adapun yang ketiga, fa'ama tsalits fa'aradallahu anhu. Ini poin pendalilannya. Adapun yang ketiga, maka dia lari dari majelis ilmu, Allah berpaling darinya. Allah palingkan hatinya. Maka lihat di sini, orang-orang yang lari dari menuntut ilmu, berpaling dari majelis ilmu, maka Allah palingkan hatinya. Hada tafsir min qauli Ibnul Jauzi fi talbis iblis. Fa inna awal talbis iblis yasudun nas minal ilm. Fa innal ilma nurun. Faman atfa'a au faman utfiya min nurihi fayatakhabbatu kaifa yasha. Maka marilah kita berdoa dan kita simpulkan dulu bahwa kesimpulannya, marilah wahai saudara-saudaraku untuk semangat menuntut ilmu. Karena Allah telah menjadikan penjeda dan pembeda orang-orang yang menuntut ilmu dengan orang-orang yang jahil di dunia, bagaikan orang yang buta, bagaikan orang yang hidup dalam kegelapan. Dan di hari akhirah mereka masuk api neraka kebanyakan karena kebodohannya. Adapun ahlul ilm yadkhulunal jannah bi ilmihim. Wa al-khulasah kadzalik fil khutbah ats-tsaniyah fa inna sabab kam minan nas doya'u umrahum minal ilm. Berapa banyak manusia yang tersesat jalannya, sibuk dengan dunianya dan menjauhi majelis-majelis ilmu dikarenakan iblis dan syaitan, yang mana dari talbis iblis mereka sengaja menjauhkan manusia dari ilmu karena mereka mengetahui para syaitan ini ilmu adalah cahaya penerang. Jika dimatikan ilmu dari hati manusia, orang ini dalam kegelapan, dalam kebutaan, tidak tahu mana yang hak dan yang batil, akhirnya mereka akan membuat kesesatan yang besar dan mereka tidak menyadarinya. Kita berdoa, as'alullahal karim rabbal arsyil azim an yahfadha biladana Andalusia wa an yahfadha wulata umurina wa an yurziqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Maka kita meminta kepada Allah, ya Allah, jagalah NKRI tercinta dari rongrongan-rongrongan fitnah yang besar dan kecil seperti fitnah OPM, KKB dan yang lainnya. Dan juga ya Allah, bimbinglah wulata umurina. Allah mahfadhum, Allah guide them. Presiden Prabowo and his staff dari Kementerian Merah Putih and all in majelis MPR and DPR di pusat ataupun di cabang, maka kami meminta kepadamu ya Allah bahwa mereka wulata umurina, para pemimpin-pemimpin negeri kami, agar diberikan hidayah dan diberikan kepada mereka ilmu-ilmu sehingga mereka membuat konstitusional sesuai dengan ajaranmu. Dan juga kita meminta kepadamu wahai Allah agar Engkau memberikan kepada kita rizki yang berlimpah di dunia sebelum akhirat. Dan bagi mereka orang-orang yang membantu dakwah seperti para pengurus yang membantu dakwah dengan peluh dan keringat mereka, membuat masjid Nisa dan masjid ini dan yang lainnya, musholal Id. Dan juga mereka orang-orang yang mengajar di ma'had ini tanpa pamrih. Dan juga mereka orang-orang yang membantu di belakang layar dengan donasi-donasi untuk operasional dakwah. Kami doakan, pertama, diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Kedua, diberikan pahala yang besar, mizan hasanat di hari kiamat. Dan yang ketiga, di dunia diberikan
apa yang mereka keluarkan dari dana ataupun keringat ataupun peluh ataupun pemikiran ataupun ide-ide pengajaran, agar diberikan rizki yang melimpah dari apa yang diusahakannya, dan diberikan umur yang panjang. Semakin panjang umurnya semakin banyak pahalanya. Dan yang terakhir, dimasukkan mereka semuanya ke surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Stau taras sufufakum. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qadara fahada walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an nahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tusma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Allahu akbar.